Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kardio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ini yang dua kali kami dari media online Caping Gunung Pak Kardio ya. Saya mohon maaf kami sudah berkenalan. Kalau boleh Pak, karena ini media online mungkin ya pengunjung kami juga banyak, perlu kenal lagi Pak. Nama lengkap Bapak siapa? Harjo seperti itu. Mungkin ada titel Pak yang bisa disematkan. Titel ini tidak usah lah. Yang penting nama. Iya. Sesuai dengan informasi di masyarakat Pak, Bapak selaku ketua mantan dewan mungkin dulu tahun berapa waktu mantan dewan Pak? Wakil ketua, bukan ketua tetapi wakil ketua mulai 92, 97, 99, 2009. Itu partai apa itu Pak? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih. Ini Pak, banyak rumor tentang Jasmas Pak. Itu kronologi Jasmas itu apa dan artinya Jasmas itu apa dan terkaitan dengan Jasmas itu apa Pak? Jadi begini, Jasmas itu sebenarnya jaring aspirasi masyarakat. Jadi memang anggota dewan itu berkewajiban menjaring atau menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tentang kebutuhan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi misalnya ada masyarakat yang memerlukan infrastruktur jalan atau jembatan atau saluran atau pepohonan, itu dalam keadaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat memang bisa menyampaikan permintaan itu melalui anggota DPRD, dan DPRD memperjuangkan supaya itu menjadi terlaksana melalui APBD. Tetapi seharusnya dalam hal ini setelah itu diperjuangkan oleh Dewan sudah tertuang di dalam APBD, pelaksanaan itu diserahkan pada dinas teknis, tidak boleh dipegang kembali oleh anggota Dewan, tidak boleh diminta lagi oleh anggota Dewan. Tetapi anggota Dewan itu hanya memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan permintaan masyarakat. Sedang pelaksananya adalah dinas teknis. Atau mungkin begini Pak Harjo, itu karena Dewan itu minta kembali atau mungkin dia itu karena itu dia menjaring aspirasi masyarakat sehingga untuk klarifikasi apa gitu kira-kira untuk klarifikasi pada Dewan melihat setelah dinas tersebut dapat laporan gitu. Ya, bentuknya klarifikasi itu yang saya menjadi bingung. Jadi kalau Dewan turun ke bawah menanyakan kepada masyarakat apa kebutuhan mendesak bagi masyarakat setempat yang dikunjungi, itu kan ditampung, itu dijaring namanya, masukan itu diperjuangkan oleh Dewan, terrealisasilah menjadi anggaran di dalam APBD untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kan itu nanti sasarannya yang melaksanakan kan dinas teknis. Misalnya itu pembangunan jalan, ya silahkan saja yang itu dikerjakan oleh dinas bina marga. Kalau itu masalah saluran bisa dikerjakan oleh pengairan, dinas pengairan, atau dinas permukiman untuk rapet jalan dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa yang penting itu betul-betul dikembalikan untuk masyarakat, pelaksanaannya adalah dinas teknis, bukan anggota dewan. Oke, kalau sementara ini Pak, Jasmasnya ada di Trenggalek ini menurut pandangan Bapak gimana itu kinerjanya itu? Justru itulah yang sekarang ini terjadi kesimpang siuran berita yang menjadi riuh di masyarakat karena campur tangannya anggota dewan, oknum anggota dewan yang tentang bangunan-bangunan dari hasil Jasmas itu, yang mestinya diserahkan penuh, dilepas kembali, dilaksanakan oleh dinas teknis. Konon beritanya banyak juga yang campur tangan agar proyek itu bisa dikembalikan kepada yang memperjuangkan. Itu tidak benar. Ingat bahwa DPRD itu fungsinya ada 3. Sebagai lembaga legislasi, artinya pembuat undang-undang. Sebagai lembaga budgeting, artinya yang menetapkan anggaran. Sebagai lembaga controlling, artinya lembaga ini mengawasi
Kalau dia sebagai controlling, yang mestinya kepada pelaksanaan pembangunan itu dia melakukan pengawasan, tetapi manakala mereka terlibat di dalam pembangunan itu sendiri, bagaimana cara mengawasinya? Apa mau jeruk minum jeruk? Mengawasi barang yang dikerjakan oleh kelompoknya sendiri atau krunya sendiri, keluarganya sendiri, atau oleh dirinya sendiri, yang tidak benar, supaya dipisahkan betul-betul. Berarti ya jelas amburadul Pak kalau jual makan jeruk itu. Kalau sampai terjadi begitu, itu tidak bagus. Oleh sebab itu saya berani mengutarakan supaya hal semacam itu tidak bakal terjadi di Kabupaten Trenggalek tercinta ini. Terima kasih. Lebih lanjut Pak, mungkin Bapak Pak Arjo mungkin selaku tokoh masyarakat mungkin juga ada laporan khusus mungkin atau Bapak menemui sendiri proyek yang dikerjakan oleh Jasmas tersebut. Mungkin satu contoh lah. Contoh yang pernah diungkap di media. Iya. Pengakuan Suryanto Sampir. Iya. Pada waktu Suryanto Sampir punya CV ingin mendapatkan pekerjaan di satu dinas. Kan pernah dijawab oleh kepala dinas supaya itu minta ke dewan. Nah, apakah proyek itu kewenangan dewan? Itu timbul tanda tanya besar. Itu perlu dipecahkan. Ini yang bukan bentuk laporan atau bukan bentuk yang lain, itu sudah pernah terungkap di media massa. Mungkin kalau boleh tahu media apa itu namanya? Kira-kira. Apa sudah? Kalau tidak salah Panji Nasional. Oh, Panji Nasional. Ya. Panji Nasional. Oke. Menurut Bapak ke depan dengan kinerja DPR sekarang ini dan yang dengan bupati yang sekarang ini kelihatannya apa mengarah seperti itu Pak dalam Jasmas itu Pak? Kami tidak menuduh mengarahnya ke arah semacam itu. Tetapi kalau ada berita-berita yang semacam itu, demi kebaikan pemerintah kita ke depan harus segera memperbaiki diri, mawas diri. Apa betul begitu? Kalau tidak, syukur alhamdulillah. Tetapi kalau iya, hendaknya segala berbalik arah untuk tidak melakukan perbuatan yang semacam itu. Tujuan kami adalah tujuan baik, memberikan kritik, membangun, artinya supaya ke depan menjadi lebih baik. Oh iya ya, terima kasih Pak. Kami sudah puas atas keterangan Jasmas sampai fungsi maupun kronologi Jasmas, dengan tujuannya. Insya Allah ke depan semoga Trenggalek mendengar dan memahami apa statementnya Bapak supaya bisa menadiri. Terima kasih Pak. Selamat. Terima kasih. Sore. Selamat siang.